Tolib dan Tolibah. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan tetap optimis. Walaupun kali ini pembelajaran kita dengan video ya. Ya, pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang gerak. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi kita akan jadi menganalisis besaran-besaran fisis pada GLB dan GLBB. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tema yang akan kita bahas, indikatornya yang pertama ini ya. Jadi kita akan memahami gerak lurus beraturan. Jadi ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi gerak lurus beraturan mungkin masih ingat? Ya. Jadi gerak dengan lintasan lurus. Kemudian yang beraturan apa? Ya, kecepatannya. Kemudian kita pada kali ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya coba kalian amati video ini. Kalian amati bagaimana kecepatan gerak mobil ini. Bisa percepat aja. Siput perlahan bergerak lurus menuju jamur. Ya. Jadi ini seekor siput ya. Jadi bergerak dengan lintasan lurus. Kalian bisa amati bagaimana kecepatannya ya. Jadi kalau satu kotak itu mewakili 1 cm, jadi satu kotak 1 cm ya. Sehingga dari hasil pencatatan waktu itu seperti ini. Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm. Jadi pada detik ke-1 menempuh 2 cm. Kemudian detik kedua menempuh jarak 6 ya. Ini titik yang ke-6. Siput berada di X sama dengan 12 cm. Kemudian pada menit ketiga mencapai 12 cm dan seterusnya. Kecepatan siput pada itu sama dengan 2 minus 0 ya. 1 minus 0 sama dengan 2 cm per menit. Kemudian kita bisa melihat bisa menghitung berapa kecepatannya ya. Jadi ini contohnya. Jadi kecepatan masih ingat yang kemarin? Ya. Jadi kecepatan itu kan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jadi kalau ini posisinya 0, ini posisi 2, berarti perpindahannya adalah 2 min 0 dibagi 1 dikurangi 0. Berarti ini kecepatannya berapa ini? Jadi misalkan ini dari sini ke sini itu adalah V2. Kecepatannya V2. Berapa besarnya? Ya. Berarti 6 dikurangi 2 dibagi 2 min 1 itu 1 ya. Sehingga hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 4 cm per menit. Kemudian dari menit kedua ke menit ketiga ini perpindahnya berapa? Ya, 12 dikurangi 6 yaitu 6 ya. Kemudian waktunya 3 dikurangi 2 yaitu 1. Berarti berapa ini? 6 cm per menit. Kemudian selanjutnya dari menit ketiga sampai menit keempat ini perpindahannya berarti 20 dikurangi 12 yaitu 8 ya. 8 cm ditempuh dalam waktu 1 menit. Sehingga kecepatannya adalah 8 cm per menit. Kemudian selanjutnya pada detik keempat sampai detik kelima, sampai sini ya. Jadi siput itu
menempuh perpindahan berapa? Ya, berarti 30 dikurangi 20 yaitu 10. Dibagi 5 kurangi 4, 1. Jadi 10 cm per 1 menit. Ya, sekarang kalian perhatikan bagaimana besar kecepatannya. Jadi ini pada menit ke-1 itu 2, kemudian menit kedua itu 4, menit ketiga 6, menit keempat itu 8, dan menit ke-5 10. Kira-kira berapa besar kecepatan menit ke-6? Kita bisa lihat ya, 2 menjadi 4 itu berarti tambah berapa ini? Jadi ini tambahnya berapa? Tambahnya 2. Dari 4 ke 6 tambahnya 2. Dari 6 ke 8 tambahnya 2 juga. 8 ke 10 2. Artinya penambahan kecepatannya adalah tetap. Penambahannya tetap, tapi nilainya semakin besar. Inilah yang disebut sebagai gerak lurus. Jadi karena lintasannya lurus, kemudian berubah beraturan. Berubah beraturan berarti kecepatannya berubah secara teratur. Gitu ya. Ya, jadi ini penjelasannya ada ini ya. Jadi penambahan kecepatannya tetap, yaitu 2 cm per detik. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi inilah yang disebut GLBB. GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi dengan penambahan kecepatan sama ya. Sehingga pada GLBB ini ada istilah percepatan. Ada istilah percepatan. Percepatan ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Atau simbolnya adalah A ya. Kita bisa melihat dari detik ke-1 ke detik kedua. Ini berapa percepatannya? Percepatannya kan berarti kecepatan akhirnya itu 4. Dikurangi kecepatan sebelumnya itu 4. Dikurangi 2. Dibagi delta T-nya yaitu 2 min 1. 2 min 1 berarti 2 cm. Ini cm per menit kan ya. Dibagi dengan T-nya adalah 1 menit. Sehingga percepatannya adalah 2 cm per menit kuadrat. Itu ya. Kemudian misalkan dari detik kedua ke detik ketiga. Jadi detik kedua ketiga ini percepatannya berapa? Coba ini kita hitung ya. Jadi percepatan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Yaitu kecepatan akhir atau biasanya simbolnya VT dikurangi kecepatan awal dibagi T2 min T1. Yaitu 6 dikurangi 4 dibagi 3 min 1. Berarti ini sama ya, 2 cm per detik kuadrat. Jadi inilah percepatan. Atau kalau kita rumuskan, jadi ini ya, jadi persamaan percepatan adalah delta V dibagi dengan
delta T. Atau ini bisa kita rumuskan delta V adalah Vt min V0 dibagi T2 min T1. Jika perubahan waktunya adalah T, maka A sama dengan Vt min V0 dibagi dengan T. Sehingga ini ya, Vt min V0 sama dengan AT. Atau Vt sama dengan V0 plus AT. Jadi ini adalah persamaan, jadi hubungan antara Vt itu adalah kecepatan akhir. Vt ini, jadi ini salah ini ya, jadi ini kecepatan akhir. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Kemudian A itu adalah percepatan, T adalah waktu. Jadi ini persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Jadi persamaan ini bisa kita gunakan untuk menghitung kecepatan pada waktu tertentu. Jadi contohnya misalkan ya, jadi misalkan pada kasus tadi, ya, pada kasus tadi, misalkan pada menit, pada di sini ya, jadi ini kan kita anggap kecepatan pada saat T sama dengan 5 itu ini ya, 10 meter per detik. Kemudian pada menit ketiga, keempat itu 8 cm per menit. Ini bisa saya tuliskan V0-nya mula-mula itu adalah 8. 8 berapa? 8 cm per menit. Kemudian Vt-nya adalah 10 cm per menit. Kemudian antara dari sini ke sini adalah T ya. T-nya adalah 1. Berapa percepatannya? Ya, ini mengulang aja ya. Jadi kalau menggunakan rumus tadi berarti Vt sama dengan V0 plus AT. Sebetulnya sama aja ya. Vt-nya adalah 10. V0-nya 8. Ditambah A, T-nya 1. Ini pindah ruas berarti 10 min 8 sama dengan A. Sehingga A sama dengan 2. Sebetulnya sama aja ya. Ya, sekarang bagaimana cara menghitung jaraknya ya. Jadi ini sama ya. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini. Jadi kita melihat bahwasanya dari tabel ini jelas ya. Jadi kecepatannya ini selalu bertambah 2. 4, 6, 8. Berarti ini berapa ini? Ini 10. Kalau ini T berapa kecepatannya? Kalau ini waktunya T, ya tadi ya. Jadi Vt sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Kemudian salah satu ciri dari GLBB, jadi kita bisa melihat, jadi nilai percepatannya sama. Sehingga kita bisa juga membuat definisi ya, jadi GLBB itu apa? Jadi selain mengalami perubahan kecepatan secara teratur, pada GLBB itu memiliki apa? Ya, nilai A adalah tetap. Nilai A-nya tetap. Jadi ini adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kalau saya gambar grafik seperti ini ya. Jadi ini grafik V kecepatan. Misalkan satuannya kita gunakan SI ya, meter per detik. Kemudian T-nya dalam second. Misalkan pada kecepatannya 4 meter per detik ini kita anggap sebagai V0. Sebagai V0. V0 itu adalah kecepatan awal ya, atau kecepatan pada saat T-nya 0. Jadi ini kita anggap ini sebagai mula-mula, sehingga ini
T-nya 0 gitu ya. Sehingga ini pada saat T sama dengan 1. T sama dengan 1 kecepatannya berapa? 8. Jadi ini 1, ini 8. Kemudian ini ketika T-nya itu 2 detik, ini adalah 10 ya. 10. Ketika 3 detik kelipatan 2 ya. Sehingga grafiknya seperti ini. Dari grafik ini kita bisa mencari berapa perpindahan siput tersebut gitu ya. Jadi ini kita menganalogikan pada GLB. Jadi pada GLB kan grafiknya masih saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau misalkan ini V, ini T, grafiknya kan ini ya. Jadi kecepatannya tetap sehingga ini lurus. Yes. Misalkan T, maka berapa luas daerah ini? Berarti ini kan tingginya V, ini T. Berarti luasnya itu adalah V kalikan T. Atau ini menyatakan perpindahannya ya. Sehingga dengan cara yang sama, kalau misalkan ini diketahui grafiknya sama ya, V, kemudian ini T, kita bisa menghitung besar perpindahan, yaitu luas di bawah grafik ini ya. Ya, sekarang kita akan menghitung ya. Jadi akan merumuskan bagaimana persamaan perpindahannya. Jadi grafiknya seperti ini V, ini T. Sehingga yang kita hitung adalah luas daerah ini ya. Jadi bentuknya kan ini trapesium ya. Trapesium berarti setengah kali jumlah sisi jajar dikalikan dengan tinggi. Sehingga ini bisa 1 L setengah. Sisi sejajar itu yang mana? Jadi sisi sejajar itu yang ini, yang pertama ini. Dan ini ya. Berarti ini panjangnya berapa ini? Ini adalah V0 ya, itu V0 itu sendiri. Kemudian yang ini dari sini ke sini berapa panjangnya? Ya, kita bisa baca dari sini ini adalah VT. VT itu adalah kecepatan akhir ya. Kemudian kalikan tinggi. Tingginya mana? Jadi tingginya itu adalah yang mengapit sisi sejajar. Berarti ya ini ya. Ini panjangnya adalah T. Ya. Kemudian kita kan tadi punya persamaan bahwa VT sama dengan V0 plus AT. Sehingga luas sama dengan setengah V0. VT-nya saya ganti dengan ini. Saya substitusi dengan ini ya. Berarti V0 ditambah AT sama dengan setengah V0 tambah V0 berapa? V0 tambah V0 2 V0 ditambah AT. Ini luasnya ya. Sehingga luasnya sama dengan ini ya, setengah kali 2 V0 berarti ini masih dikalikan ya. Masih dikalikan dengan T. Ini ya. Masih dikalikan dengan T berarti ini ya. Ini V0 T. V0 tambah V0 2 V0 kalikan T V0 T. AT kalikan T berarti AT kuadrat. Sehingga berapa ini? Setengah kali 2 berarti 1 kan ya. Jadi berarti V0 kalikan T ditambah setengah kali ini. Setengah AT kuadrat. Sehingga luas dari grafik ini kalau kita analogikan dengan GLB ini menyatakan perpindahannya. Jadi ini ya, jadi persamaan akhir
S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga kita punya dua rumus ya. Jadi persamaan yang pertama itu ini. Kemudian persamaan yang kedua ini. Dan persamaan ini hanya kita gunakan kalau jenis geraknya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Ya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. GLBB itu adalah gerak lurus, lintasannya lurus. Kemudian apa tadi? Ya, kecepatannya tetap. Kecepatannya berubah secara tetap ya. Atau percepatannya tetap. Kemudian ini dua persamaan yang akan kita pakai. Mungkin itu lebih memahami, coba kita latihan dengan soal ya. Ya. Jadi ini dua persamaan yang akan kita gunakan. Saya ulangi ya. Jadi S itu menyatakan apa? S itu adalah perpindahan. Kemudian V0 kecepatan awal. Jadi ini V0 kalikan T ya. V0T itu V0 dikalikan T ditambah setengah kalikan A kalikan T dikuadratkan. Kemudian VT sama dengan V0 plus AT. Ya, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu strategi. Strateginya, pertama kita harus bisa membedakan apakah jenis geraknya adalah GLB atau GLBB. Jadi kalau GLB rumusnya kan hanya satu ya. Jadi S sama dengan V kali T. Tapi kalau GLBB, maka kita gunakan persamaan ini dan ini. Gitu ya, kalau GLBB. Nah, sekarang kita lihat soal ini termasuk GLB atau GLBB dulu. Yang pertama, sepeda motor bergerak dengan percepatan konstan. Ya, kata kuncinya kan percepatan konstan ya. Jadi kalau ada percepatan konstan, berarti udah jelas apa? Ya, GLBB. Percepatan itu simbolnya apa? Ini A ya. Jadi berarti kita tulis diketahui A sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Kemudian yang ditanya berapa jarak? Berarti ini kan yang ditanya kan ya. Ditanya jaraknya berapa? Setelah bergerak 6 sekon. 6 sekon. Ini waktu kan ya. Kalau waktu berarti T. Jadi simbol besaran waktu T selama 6 sekon. Bila kecepatan awalnya 4 meter per detik. Jadi kecepatan awal, jadi mula-mula kecepatannya, jadi kecepatan awal berarti V0 ya. 4 meter per detik. Jadi gini, misalkan sebuah benda ya, jadi benda itu bergerak dari sini ke sini. Jadi awalnya di sini, mula-mula adalah kecepatan awalnya itu ini. Dari sini ke sini menempuh jarak, menempuh waktu 6 sekon. Kemudian percepatannya ini. Ditanya S. Berarti caranya gini aja ya, dari dua ini kira-kira yang memungkinkan untuk menjawab persamaan yang mana gitu ya. Nah, karena yang ditanya S, yang rumusnya S kan ini ya. Berarti kita langsung tuliskan S sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya yaitu 4. Nah ini ya, kemudian T-nya berapa? Ini 6 kali 6 ditambah setengah. A-nya berapa? A-nya 4. Kali T-nya berapa? 6 kuadrat. Ya.
Sehingga ketemu nih ya. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6 ya 24. 2 setengah kali 4 kan 2 ini ya. Ini 2, ini 2. Kemudian 6 kuadrat, 6 kali 6 ya 36 kan ya. Ini 36 kali 2 berarti 72. Sehingga jarak tempuhnya adalah 4 tambah 2 itu 6. 7 tambah 2 9. 96 meter. Gitu ya. Jadi cara mengerjakannya yang pertama ditulis dulu, diketahui yang diketahui apa. Kemudian yang ditanya apa, berapa. Jadi kalimat tanya ini berapa jarak. Nah, kemudian selanjutnya dari besaran-besaran ini dan ini, dari dua rumus itu yang cocok yang mana? Yang ini kan? Nggak mungkin yang ini. Karena yang ini nggak ada S-nya. Ya, gitu ya. Ya, sekarang akan saya berikan contoh yang kedua ini ya. Jadi, pertama kita harus paham dulu, paham soalnya itu kita bayangkan ya kejadiannya seperti apa. Jadi, bayangkan ini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Berarti apa ini? 20 itu apa? Ya, betul. Kecepatan awal. Jadi kecepatan yang disebutkan pertama itu kita anggap kecepatan awal ya. Jadi V0-nya adalah 20 meter per detik. Jadi mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Kemudian karena ada rintangan. Jadi di depannya itu ada rintangan ya. Ada halangan atau mungkin ada pohon yang roboh gitu ya. Maka sopir menginjak rem dengan perlambatan. Jadi ini perlambatan ya. Kalau di sini ada percepatan. Jadi ciri dari perlambatan itu kalau direm berarti nanti kan kecepatannya akan menurun kan ya. Kecepatannya akan menurun. Sehingga istilah perlambatan itu simbolnya sama A ya. Tapi kita tambahkan minus. Ini minus ya karena perlambatan. 5 meter per detik. Jadi cirinya itu kecepatannya semakin menurun karena direm ya. Pertanyaannya berapakah waktu yang dibutuhkan mobil sampai berhenti? Jadi kata kuncinya berhenti. Berarti kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya adalah 0. Yang ditanya apa? Berapa waktu? Jadi ditanya. Jadi waktu sampai berhenti. Kira-kira pakai apa rumus dari dua ini? Ada V0, berarti ini. V0-nya diketahui. A diketahui. Kemudian VT diketahui. Nah, berarti kita gunakan ini ya. Jadi jawab. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Jadi kita biasakan ketika menjawab, pertama rumusnya kita tulis dulu ya. Jadi ketika kita ngerjakan mungkin 3 atau 4 soal, ini hafal dengan sendirinya ya. VT-nya berapa? 0. V0-nya berapa? V0-nya adalah 20. Plus A-nya berapa? A-nya adalah minus 5. Kalikan T. Minus 5T ya. Atau 0 sama dengan 20 min 5T. Ini kita pindah ruas. Kalau kita pindah ruas tandanya gimana? Kalau negatif berarti pindah ruas menjadi positif. 5T sama dengan 20. Maka T sama dengan 20 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? 20 bagi 5, 4 detik. Gitu ya. Jadi artinya setelah 4 detik akan berhenti. Jadi itu latihan soalnya ya. Jadi terkait dengan GLB. Jadi coba nanti dibandingkan, dilihat di buku ya. Jadi mungkin contoh soal yang lain
biar lebih paham. Jadi pembelajaran kali ini hanya ini saja. Jadi hanya Jadi gerak lurus berubah beraturan. Kemudian setelah ini untuk memahami soal ini apakah sudah dipahami dengan baik atau betul belum. Jadi ini saya kasih satu soal saja. Satu soal coba kalian kerjakan. Sebelum kerjakan saya kasih rambu-rambunya ya. Jadi pertama kan ketika mengerjakan soal, jadi yang pertama itu adalah pahami maksud soalnya. Jadi dibayangkan seolah-olah kalian mengalami sendiri. Jadi ini misalkan seorang pembalap mengendari sepeda. Jadi bayangkan kalian mengendari sepeda. Kemudian kelajuan atau simbolnya juga V ya. Kita tulis. Jadi setelah kita pahami, kemudian kita tulis diketahui apa. Berarti ini adalah V0. Jadi yang disebutkan pertama itu V0 ya. V0-nya ini 20. Kemudian ia mengerem hingga berhenti. Berarti apa? Kalau berhenti itu berarti VT-nya 0. Kemudian berapa lama sepeda itu akan berhenti? Jadi sampai berhenti T-nya itu berapa? Nah gitu ya. Apa ini? Berarti dicari apanya. Kemudian yang kedua, berapa jarak yang ditempuh? Berapa lama ya? Oh iya, ini soalnya masih kurang ya. Jadi saya tambahkan, harusnya ada perlambatannya. Jadi di rem, saya tambahkan di sini dengan perlambatan. Perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Berarti A-nya ya. Jadi A-nya ini 2 meter per detik kuadrat. Jadi ditanya T gimana? Ada VT, ada V0, ada A. Ditanya T apa? Ya, jadi rumusnya hanya 2 tadi aja. Jadi VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Kalian masukkan sini ya. Kemudian kalau ditanya jarak, berarti S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT. Jadi ini coba diteruskan, jawabannya berapa? Ini berapa? Jadi saya kira itu untuk pembelajaran kali ini, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi sekali lagi, pada GLBB itu cirinya adalah kecepatannya selalu berubah. Tapi perubahannya adalah stabil ya. Jadi misalkan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, percepatannya 0. Sehingga kalian bisa mengerjakan dengan rumusnya hanya 2 ini saja ya. Jadi saya kira itu Thalib dan Thalibah. Jadi ini video ini sebagai pengganti jadi saya besok tidak bisa hadir. Jadi kalian amati video ini. Kemudian terakhir kalian kerjakan soal ini, satu soal aja. Kemudian hasilnya bisa ini ya. Bisa dikirim ke nomor saya 087844499969. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat, semoga tetap fokus dalam belajar, semoga cita-cita kalian tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam nggak ini? Oh ya.